go! Proses kognitif menurut Sullivan dibagi menjadi 3 elemen. Yang pertama yaitu prototaksis, yang kedua parataksis, dan yang ketiga adalah sintaksis. Prototaksis. Prototaksis adalah rangkaian pengalaman yang terpisah-pisah yang dialami pada masa bayi, di mana arus kesadaran, baik itu penginderaan, bayangan, dan perasaan, mengalir ke dalam jiwa tanpa pengertian sebelum dan sesudah. Elemen pengalaman prototaksis merupakan sensasi yang sederhana, yang mungkin terus dan akan tetap menjadi bagian dari kehidupan mental kehidupan orang dewasa. Nah, berpikir yang kedua yaitu parataksik. Parataksik meliputi hubungan kausal antara peristiwa-peristiwa yang terjadi kira-kira pada saat yang sama, tetapi yang tidak berhubungan secara logis. Sullivan yakin bahwa banyak pemikiran kita yang tidak pernah beranjak dari tingkat parataksik, bahwa kita melihat hubungan kausal antara pengalaman-pengalaman di mana pengalaman yang satu tidak ada kaitannya dengan pengalaman. Kita berpikir yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis merupakan aktivitas lambang yang diterima bersama, terutama aktivitas lambang yang bersifat verbal. Lambang yang disepakati bersama adalah sesuatu yang telah disepakati oleh sekelompok orang karena memiliki arti yang baku. Sullivan menekankan pentingnya tinjauan ke masa depan dalam fungsi kognitif. Manusia, orang, hidup dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yang semuanya jelas relevan dalam menerangkan pikiran dan perbuatannya. Dinamika kepribadian. Sullivan memandang kehidupan manusia sebagai sistem energi, di mana perhatian utamanya adalah bagaimana menghilangkan tegangan yang ditimbulkan oleh keinginan dan kecemasan. Energi dapat berwujud dalam bentuk tegangan atau dalam bentuk tingkah laku itu sendiri. Yang pertama yaitu tegangan. Tegangan adalah potensi untuk bertingkah laku, baik disadari atau tidak disadari. Ada dua sumber tegangan utama, yakni tegangan-tegangan yang disebabkan oleh kebutuhan organisme dan tegangan-tegangan sebagai akibat dari kecemasan. Tegangan-tegangan dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk mentransformasikan energi khusus yang akan menghilangkan tegangan, seringkali disertai dengan perubahan keadaan jiwa, yakni perubahan kesadaran yang dapat kita sebut dengan menggunakan istilah umum kepuasan. Sumber ketegangan ada dua, yaitu kebutuhan atau needs, dan yang kedua yaitu kecemasan atau anxiety. Sullivan membagi perkembangan kepribadian menjadi 7 tahapan perkembangan. Yang pertama yaitu masa bayi. Periode masa bayi ini dicirikan oleh bahasa autistik, yaitu bahasa pribadi yang sedikit memahami kepribadian orang lain, bahkan tidak sama sekali. Komunikasi awal berlangsung dalam bentuk ekspresi wajah dan suara dari berbagai fenomena. Kedua, yaitu masa kanak-kanak atau childhood. Masa kanak-kanak ini dimulai dengan kedatangan bahasa sintaksis dan terus belajar sampai kemunculan kebutuhan akan rekan bermain yang statusnya setara. Yang selanjutnya yaitu masa anak muda atau juvenile era. Masa anak muda dimulai dengan kemunculan kebutuhan akan teman sebaya atau teman bermain yang status dan tujuannya sama. Ketika seorang anak menemukan seorang teman karib untuk memuaskan kebutuhan akan keintimannya. Selanjutnya yaitu masa pra-remaja atau pra-adolescence. Masa pra-remaja dimulai pada saat usia 8,5 tahun dan berakhir dengan masa remaja. Sebuah masa bagi keintiman dengan seseorang, biasanya dengan jenis kelamin yang sama.
Kalau semua di tahapan yang sebelumnya anak-anak egosentris, di mana persahabatan mereka dibentuk di atas dasar kepentingan pribadi, maka di masa pra-remaja ini untuk pertama kalinya anak mulai memiliki ketertarikan sejati kepada pribadi yang lain. Selanjutnya yaitu masa remaja awal atau early adolescent. Masa remaja awal dimulai dari pubertas dan berakhir dengan kebutuhan akan cinta seksual terhadap seorang pribadi. Masa ini ditandai dengan meledaknya ketertarikan genital dan datangnya hubungan yang syarat akan nafsu. Selain rasa aman, atau kebutuhan untuk bebas dari rasa cemas masih tetap aktif selama periode ini karena dinamisme nafsu bersifat biologis. Mereka menguasai pubertas, tidak peduli hubungan antar pribadinya sudah dibangun sebelumnya atau individu sudah siap menerimanya. Sullivan percaya bahwa masa remaja awal adalah timbal balik dari perkembangan kepribadian. Yang selanjutnya yaitu masa remaja akhir atau late adolescent. Masa remaja akhir dimulai ketika anak-anak muda sanggup merasakan nafsu dan keintiman terhadap satu orang yang sama. Dan ini berakhir pada masa dewasa saat mereka sanggup membangun sebuah hubungan cinta yang abadi. Ciri utama masa remaja akhir adalah penyatuan antara keintiman dan nafsu. Jika tahapan-tahapan sebelumnya tidak berhasil dilalui, anak muda akan memiliki periode remaja akhir tanpa hubungan antar pribadi yang intim, pola-pola yang tidak konsisten dalam aktivitas seksual, dan kebutuhan besar untuk mempertahankan rasa aman. Menurut Sullivan, perkembangan luar biasa tinggi dalam hubungan cinta dengan orang lain bukan tujuan utama kehidupan, tetapi sekedar sumber utama kepuasan hidup. Terakhir yaitu masa dewasa atau adulthood. Kesuksesan menyelesaikan tahap remaja akhir menjadi masa puncak dewasa, sebuah periode di mana orang dapat membangun sebuah hubungan cinta minimal dengan satu pribadi lain yang signifikan. Dampak psikologis bullying adalah berkaitan dengan harga diri, dikucilkan, merasa tidak dianggap keberadaannya, berkaitan dengan reaksi emosional, mungkin juga berdampak terhadap pendidikan, dan yang lebih parah yaitu bunuh diri. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Misalnya, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh dengan stres, agresi, dan permusuhan. Anak-anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirukannya kepada teman-temannya. Selain itu, faktor yang sangat berpengaruh dalam kasus bullying adalah pola asuh. Nah, jenis pola asuh yang otoriter ini cenderung memiliki karakteristik untuk mendidik anak dengan cara yang kasar. Jenis pola asuh otoriter ini memberikan contoh dari orang tua untuk mudah dalam menghukum. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam perkembangan interpersonal seorang anak. Adapun intervensi yang dapat diberikan oleh perawat, yaitu yang utama adalah diberikan kepada keluarga sebagai upaya promotif dan preventif terhadap perilaku bullying yang merupakan fokusnya itu kepada pola asuh dan observasi orang tua. Nah, pemberian informasi edukasi mengenai bullying dan bagaimana pencegahannya dari seperti membina hubungan antara orang tua dan anak, serta pencegahan dan modifikasi pola asuh yang maladaptif menjadi adaptif. Baik, itu penjelasan mengenai teori interpersonal menurut Harry Stack Sullivan. Terima kasih.